بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. Wa ba'da, pemirsa Medik TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di dalamnya ada banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sangat pantas ketika Rasulullah mengajak kita umatnya, menganjurkan kepada kita umatnya untuk berlomba-lomba mengisi Ramadan dengan amal-amal ibadah, baik itu yang sunnah ataupun yang wajib. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa memeriahkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau penuh keikhlasan, maka jaminannya bagi orang tersebut adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, bagaimanakah cara kita memeriahkan Ramadan? Cara kita mengisi bulan Ramadan, siang harinya kita beribadah puasa, malam harinya dengan amal-amalan sunnah. Bagaimana maksud dari hadis man qama Ramadan? Memeriahkan bulan Ramadan itu. Di dalam kitab Subulus Salam, Imam As-San'ani memberikan penjelasan arti man qama Ramadan itu adalah ay qiyamu Ramadan ay qiyami layaliha musalliyan aw taliyan. Mengisi malam-malam Ramadan dengan salat atau dengan membaca Al-Qur'an. Ini menurut Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam arti daripada man qama Ramadan tadi. Jadi barang siapa yang mengisi, memeriahkan Ramadan dengan cara salat sunnah atau yang wajib atau dengan cara membaca Al-Qur'an, yang kemudian kita kenal dengan istilah dalam negeri kita Indonesia ini dengan sebutan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini adalah maksud menurut Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, maksud man qama Ramadan. Kalau menurut Syekh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, lebih luas lagi. Artinya wa yahsulu binahwi qiraatin au salatin au zikrin au ilmin syar'iyyin wa kadzalika kullu ukhrawiyin. Jadi maksud man qama Ramadan menurut Syekh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir itu dengan cara binahwi qiraatin, dengan cara membaca Al-Qur'an. Yang pertama, yang kedua dengan cara salat, yang ketiga au zikrin atau dengan berzikir, dan yang keempat dengan cara au ilmin syar'iyyin, mempelajari ilmu-ilmu agama. Ini juga bagian daripada qama Ramadan atau memeriahkan malam-malam Ramadan. Wa kadzalika kullu ukhrawiyin, dan begitu juga bisa dikatakan sebagai implementasi dari hadis Nabi man qama Ramadan tadi itu adalah segala aktivitas yang nilainya positif, segala ibadah atau segala apa yang kita lakukan yang sifatnya baik indallah atau menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kalau semisal kita membaca Al-Quran seperti yang dianjurkan oleh beberapa ulama barusan? Itu baik. Itu adalah bagian dari mengisi Ramadan, memeriahkan Ramadan. Namun di negara kita, di negara Indonesia yang kita cintai ini, ada
cara-cara tertentu ketika kita membaca Al-Quran setelah sholat tarawih yang kemudian kita mengenalnya dengan istilah tadarus Al-Quran. Bagaimanakah pandangan agama tentang membaca Al-Quran dengan sistem tadarus ini? Di dalam kitab Nihayatuz Zain dijelaskan, faminat tilawah al-mudarasah al-mu'abbar anha bil idarah. Bagian dari bentuk-bentuk membaca Al-Quran adalah dengan metode al-mudarasah. Mudarasah al-mu'abbar anha bil idarah, yang kemudian kita mengenalnya dengan istilah idarah. Apakah idarah ini? Idarah ini adalah wahiyya ayyaqra'a ala ghairihi. Saya membaca Al-Quran, kemudian ada orang yang mendengarkan bacaan saya. Wa yaqra'a ghairuhu alaih. Dan orang yang tadi mendengarkan bacaan Al-Quran saya, kemudian dia membaca Al-Quran dan saya mendengarkannya. Nah, ini adalah sistem atau metode tadarus Al-Quran yang kita lakukan setiap malam Ramadan di setiap masjid atau di musalla-musalla. Walaupun bacaan saya dengan orang yang awalnya mendengar bacaan saya tidak sama suratnya, tidak sama pula ayatnya, ini tetap mendapatkan kesunahan membaca Al-Quran. Ini metode tadarus Al-Quran. Lalu kemudian fenomena timbul di negara kita ini akhir-akhir ini, ada larangan tadarus Al-Quran atau adzan dengan pakai pengeras suara. Bagaimanakah Islam menyikapi ini? Tentunya kita standar utamanya adalah Islam, acuan utamanya adalah syariat. Bagaimanakah pandangan syariat membaca Al-Quran dengan pakai pengeras suara atau suara dengan suara yang lantang? Maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan mengutip beberapa pendapat ulama, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Beliau memberikan penjelasan bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang keras, membaca Al-Quran dengan pakai pengeras suara, ini sangat dianjurkan. Karena di dalamnya ada nilai syiar Islam. Karena dengan mengaji, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran dengan memakai pengeras suara, ini ada nilai plus. Apa? Syiar Ramadan, karena di dalam Ramadan Al-Quran diturunkan. Namun Imam Al-Ghazali memberikan catatan-catatan yang kemudian untuk menjadi perhatian kepada kita sebagai umat Islam di Indonesia ini. Apa catatannya? Bolehlah kita tadarus dengan memakai pengeras suara, tidak ada masalah. Iya. Cuman catatannya pertama, kalau memang orang yang membaca Al-Quran dengan pengeras suara atau suara yang keras itu di dalam hatinya tidak ada sifat ingin dipuji oleh orang lain, tidak ada sifat riya, tidak ada ingin pamer, tidak ada ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tidak apa-apa mengeraskan suara dengan membaca Al-Quran atau pakai pengeras suara. Kalau memang di dalam hati orang yang membaca Al-Quran pakai pengeras suara atau dengan suara yang lantang itu masih ada sifat riya, ingin mendapatkan pujian dari orang, ingin mendapatkan nilai-nilai lebih dari orang atau pamer, maka ini yang lebih utama adalah dengan suara yang tidak keras atau tidak pakai pengeras suara. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah kita juga melihat lingkungan sekitar. Sekiranya dengan pakai pengeras suara ada tetangga kita yang istirahat kemudian mengganggu, yang tujuan kita adalah syiar Islam, ini syiarnya tidak tercapai, syiarnya tidak terwujud karena ada taswis tadi mengganggu orang lain, maka ini perlu kita atur. Perlu kita atur minimal jam 10 kita sudah matikan pengeras suara, kita baca Al-Quran dengan suara biasa agar supaya tidak mengganggu orang yang lagi istirahat. Karena bagaimanapun tetangga-tetangga kanan kiri masjid, tetangga-tetangga kanan kiri musalla yang ketika kita darusan membaca Al-Quran dengan pengeras suara, mereka siang harinya atau pagi harinya beribadah mencari nafkah untuk anak keluarga di rumah, yang itu adalah anjuran juga dari agama. Oleh karenanya, ini penting kita pahami bersama, bolehlah kita tadarus Al-Quran dengan pakai pengeras suara, dengan catatan-catatan yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab At-Tibyan, sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.